Biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden udah marah. Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu punya 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Ya, berada jadi, dalam lindungan hukum undang-undang pers. betul, prosesnya maupun person-personnya itu dilindungi undang-undang pers, ya kan? Berisik siang ini kita kembali ulas tentang curhat ex-ketua KPK Agus Raharjo. Telah hadir di studio Ketua Umum PWU Pusat Bang Hendy Cahabangun. Tos dulu kita Bang. Tos. Bang Hendy ini juga mantan wakil ketua Dewan Pers. Iya, Tahun berapa Bang ya? 2019-2022. Oh iya. Bang, kita nih ngulas tentang curhatnya ex-ketua KPK nih Bang. Iya, Kemarin itu kan kita sudah sempat beberapa kali ngulas nih dari perspektif masyarakat umum, dari perspektif masyarakat hukum, lalu dari perspektif si pengadu gitu. iya, Nah kita sekarang ingin ngulas dari perspektif wartawan yang juga mantan komisioner dari Dewan Pers. iya, Akhir November lalu itu kan ex-ketua KPK Agus Raharjo kan diwawancari oleh Rossi di iya, Kompas saya TV. tahu juga ya. Rame itu Bang, ya kan? Katanya beliau dimarahi oleh presiden dan minta perkara rasuah EKTP yang melibatkan ketua DPR waktu itu Setia Novanto dihentikan. Iya, Ada beberapa elemen masyarakat pro kontra, ya kan? Ada yang mendukung, ada yang kontra. Yang kontra bikin pengaduan nih, Bang Henry di Barreskrim Polri nih. iya. Nah, minta pendapat Bang Henry dong. Itu sebetulnya waktu wawancara itu apakah itu merupakan sebuah karya jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang pers atau bagaimana? Kalau menurut saya iya, itu adalah karya jurnalistik ya, yang selama ini juga oleh masyarakat sudah diakui sebagai kegiatan jurnalistik lah ya. Artinya biasanya itu talk show, ada penanggung jawabnya ya kan. Meskipun live tetap juga terarah begitu ya. Jadi menurut saya talk show Rossi itu adalah karya jurnalistik ya tidak ketat gitu ya. Kalau karena karya jurnalistik itu kan ada proses editing misalnya. Tapi sekarang juga kan media online itu juga kirim dulu baru diedit kalau orang marah ya kan. Jadi post editing lah. Jadi menurut saya apa yang ditampilkan Rossi adalah sebuah karya jurnalistik yang sah begitu. Jadi tentu ketentuan undang-undang pers Iya. melindungi talk show itu ya, Ya, berada jadi dalam lindungan hukum undang-undang pers. betul. Jadi kalau dia karya jurnalistik tentu semua ya prosesnya maupun person-personnya itu dilindungi undang-undang pers, ya kan? Karena kan media penyiaran itu hanya mengatur yang non news gitu ya. Non-news, Nah, betul. kalau news dia diatur oleh undang-undang pers. Nah, itu bedanya. Jadi narasumber di dalam karya jurnalistik dilindungi undang-undang pers. Jadi Pak Agus Raharjo ketika curhat Iya, dia dilindungi undang-undang pers sebagai iya. narasumber. Karena itu dia masuk di dalam peristiwa jurnalistik. Nah, gitu. Jadi itu karena peristiwa jurnalistik, Iya, Agus Raharjo ketika curhat itu iya, dia sebagai narasumber dari sebuah peristiwa jurnalistik ya. iya. Ya, jadi Pak Agus maupun Rossi nggak bisa dong dituntut dengan mekanisme undang-undang Yang lain pidana yang lain. tidak bisa. Berarti mekanisme harus ke undang-undang pers. Iya, Hak jawab, hak jawab, permohonan klarifikasi, iya, permintaan maaf ya kan Permintaan kalau maaf. melanggar kode etik. kalau melanggar kode etik Iya. ya. Ada sanksi untuk kalau itu ternyata ucapan Pak Agus ini tidak bisa dibuktikan secara hukum, menurut Bang Henry apakah bisa ada tuntutan hukum kepada
Agus Raharjo? Jadi begini, biasanya ya kalau kasus seperti ini, saya semasa menjadi wakil ketua komisi pengaduan Mhm, maupun wakil ketua dewan pers dalam 3 mhm, tahun terakhir, kalau dalam menghadapi kasus yang mempersoalkan narasumber, iya. mekanismenya tetap dengan undang-undang pers, artinya si narasumber itu tidak bisa kita salahkan atas apa yang dia katakan, apa yang dia, eee, catatlah kalau dalam berita. Iya Ya, iya iya. dikutip, nggak Dikutip, bisa disalahkan, nggak bisa ya? nggak bisa. Nah, tetapi ada mekanisme tadi, permintaan maaf apabila data salah. Oh, Nah, kan bisa, iya ya iya kan? iya iya iya. Atau permintaan maaf apabila tidak akurat. Nah, ini kan Mhm, di situ masalahnya, kode etik itu mengatur pelanggaran tidak akurat ya, pelanggaran misalnya menggunakan kalimat yang dianggap sara misalnya mmm, atau merendahkan kelompok tertentu. iya, Nah, itu jadi dia, di situ masuknya nanti. mhm, Kalau pelanggaran seperti itu masuknya ke permintaan maaf, dan hak jawab. dan hak jawab. Iya Jadi orang yang disinggung, iya dalam wawancara tersebut, iya dia punya hak buat memberikan hak jawab, iya, dalam hal ini presiden kan? presiden. Iya, Atau, sumber yang disebut oleh Pak Pratikno Pak misalnya. Pratikno, ya Iya, kan, itu boleh dong dia punya hak jawab. boleh. Atau dia minta klarifikasi permohonan maaf. Iya, artinya nanti kalau Dewan Pers sudah mengatakan bahwa itu tidak akurat ya, Mhm, keliru, keliru. maka, eee, produk jurnalistik itu dalam hal ini talk show-nya itu kan nanti, memberikan hak ya, Mhm, entah dalam bentuk talk show atau katakanlah keterangan, tersendiri, tapi artinya setara nanti. mhm. Setara menitnya, setara di Oh, setara waktunya, iya, setara tempusnya. edisinya, kalau talk show Oh, jadi talk show gitu ya, talkshow. running text di running text Jadi begitu. kalau itu dilakukan di talkshow, harus di talkshow yang sama ya? Iya, jadi misalnya nanti katakanlah sebelum talk show seperti biasanya, Mhm, Rossi sebagai pembawa acara mengatakan, "Terkait dengan wawancara kami yang lalu periode ini nah. begini dengan ini, bersama ini kami sampaikan hak jawab dari" kira-kira begitu. Oh, atau wawancara langsung mungkin, Bisa berupa juga dimuat bisa, tapi di situ. tapi dimuatnya di Di situ? situ, Mmm, di slotnya itu, iya slot iya talk show iya itu. iya. Nah, Bang Henry, ini kan sudah ada pengaduan masyarakat nih, Bang Henry, Iya terhadap apa yang disampaikan Agus Raharjo di talkshow-nya Rosi ini. iya Nah, ini sudah diadukan ke Barreskrim Polri ini. iya Nah, menurut Bang Henry nih, dari persepsi wartawan dan juga mantan komisioner, Dewan Pers, eee, apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Barreskrim? Kan iya, kalau nggak salah dulu ada MOU ya? ada. Bisa Jadi dipaparkan Bang Henry? MOU itu kan antara Ketua Dewan Pers dengan Kapolri. Mhm, Turunannya PKS ya, mhm. bukan partai nih. Perjanjian kerjasama itu antara Barreskrim dengan, Ketua Komisi Hukum. Nah, Mhm. Barreskrim ini pun ada lagi pelaksanaan itu kalau pengawasan dan penyelidikan. Wasidik? Wasidik. Mhm, Jadi nanti ya, setelah diterima pengaduan itu oleh Barreskrim, biasanya ya, mhm. kalau sesuai dengan MOU itu diserahkan ke Dewan Pers. Oh, diserahkan dulu ke Iya, Dewan Pers, ya. dinilai, Oh, yang ini menilai Dewan Pers ya? iya, ini karya jurnalistik atau bukan. Nah, kalau Oh, karyanya jurnalistik dia tunduk pada yang tadi sudah dikatakan itu. Undang-Undang Pers tadi ya? Iya, Mhm. kode etik, kalau dikatakan tidak, itu ditangani dengan undang-undang lain. Undang-Undang Pidana Umum. Yang lain lah Yang pokoknya, lain yang lah ya. mana terserah ya gitu. Kira-kira gitu mekanismenya ya. Jadi, Agus Raharjo tergantung Dewan Pers dong kalau gini ya? Betul betul betul. Jadi nanti ini dulu, diperiksa dulu, Diperiksa, diteliti, mungkin dipanggil ya. dipanggil yang bersangkutan ya? Iya Baik Rossi maupun iya Agus Raharjonya, iya. terakhir mungkin si pengadu ya? Pengadu bisa, iya, Dimintai pengadu keterangan bisa juga. ya. Kalaupun itu diadukan ya, Iya diperiksa oleh Dewan Pers, iya. lalu setelah itu, ada kesimpulan ya di Dewan. Ada keputusan Oh, ada keputusan sifatnya? keputusan. Karena kan harus lanjut atau tidak, Oh, harus ada keputusan. harus ada keputusan. Ada, iya. Nah, itu mekanisme di Dewan Pers bagaimana Bang Henry? Itu,
seluruh komisioner atau Ya, cukup jadi kan komisi dia ada hukum? komisi pengaduan. Heeh. Komisi pengaduan ini, eee, ada ketua, ada wakil ketua, lalu nanti ada tenaga ahli, ya, kemudian ada yang namanya bukan satgas Ahli pers mungkin ya? inilah, ya inilah pelaksana gitu ya. Pelaksana, ya. Jadi, mereka ini bersidang. Oh, ada sidangnya? Ada sidangnya. Oh, jadi sidangnya di komisi pengaduan? Ya, mereka punya mekanisme Mekanisme, sendiri, ada heeh. tata caranya, begitu. Keputusannya keputusan komisi atau keputusan dewan Nah, pers? setelah diputuskan di komisi, Heeh. disahkan di pleno. Oh, jadi rapatnya sidangnya sidang di komisi, Iya, nanti setelah disahkan diputuskan pleno, ya. baru dibawa ke pleno, Dilaporkan ke sidang pleno. seluruh komisioner hadir? Iya, hadir. Baru diputuskan? Baru. Setelah itu baru dikirim ke Bareskrim? Iya. Apakah ini merupakan karya jurnalistik? Atau tidak. Atau tidak? Iya. Wah, Agus Raharjo baik-baik ya dewan pers. Enggak, jadi ini hal yang biasa ya. Hal biasa ya? Kami biasa menangani hal seperti ini, artinya yang diadukan sebetulnya bukan medianya, bukan Kompas TV, tapi narasumber. Narasumber. Itu sering juga terjadi. Sering juga terjadi. Dan dalam pandangan Dewan Pers, paling nggak semasa saya wakil ketua itu, narasumber itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers karena dia bagian dari proses peristiwa pers. Proses terciptanya karya jurnalistik. Kalau nggak nanti orang nggak mau dong. Kalau dia nggak dilindungi, pers kehilangan narasumber. Kehilangan narasumber. Iya. Jadi Bareskrim karena ada MOU tersebut dan PKS bukan partai politik. Ya. Dia harus menyerahkan terlebih dahulu. Ya, menurut saya harus. Dewan Pers wajib. Meskipun sebetulnya di situ kalau bunyinya itu meminta Dewan Pers untuk menilai, ya. Kan begitu bunyinya, kira-kira nggak ada harus, karena polisi ini kan diatur Undang-Undang Kepolisian oleh Perkap, ya kan. Tetapi dengan adanya MOU ini, ya, katakanlah polisi ini kan juga nggak mau dianggap tuh mengkriminalisasi, dan juga polisi era sekarang ini kan begitu banyak pekerjaannya, ngapain lah ngurusin yang kayak gini-gini. Serahkan ke Dewan Pers saja, tapi dia wajib menerima laporan kan. Ya, baru setelah itu ditindaklanjuti. Baru dinilai, serahkan ke Dewan Pers. Setelah Dewan Pers memberikan keputusan bahwa ini merupakan karya jurnalistik. Iya. Bareskrim mungkin setelah itu menindaklanjutinya dengan menyesuaikan dengan langkah-langkah yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Iya, artinya kalau dinyatakan ini karya jurnalistik, polisi itu lepas tangan. Oke, selesai tugas kami ada laporan masyarakat, kami serahkan, dan menurut Dewan Pers ini karya jurnalistik, tugas kami selesai. Oh, ya kan? Kalau ada masyarakat datang, gimana nih? Oh udah, ini nih keputusan Dewan Pers. Gitu. Oh, iya. Ini MOU Ketua Dewan Pers dengan Kapolri ini diperpanjang terus-menerus ya? Iya. Tahun 2022 ini yang terakhir ini. Oh, ini yang terakhir malah? Terakhir, ya. Bagus lah, artinya. Bagus berarti ya. Karena tadilah, artinya kan memang kan kita ini setelah reformasi, Undang-Undang Pers, anak reformasi, kebebasan berpendapat, berekspresi, ya, berserikat, itu kan Undang-Undang Dasar tuh. Iya. Apa bedanya kita sama Orde Baru kalau yang kayak gini-gini ini dikriminalisasi dan dimasuk undang-undang lain? Udah ada undang-undangnya kok. Iya, gitu. Termasuk berisik juga dilindungi Undang-Undang Pers ya. Iya, jadi memang kan begini. Jadi kalau di undang-undang itu platformnya itu ada saluran lain, ya. Saluran lain yang termasuk podcast segala macam. Tetapi memang untuk sah sebagai perusahaan pers tentu harus berbadan hukum pers. Berbadan hukum pers. Ya. Aman banget. Gitu. Berbadan hukum pers. Kira-kira begitu. Jadi narasumbernya aman. Aman. Ya kan? Ya, kan? Kalau nggak orang takut datang ke sini. Nanti serombongan ya kan dikriminalkan. Dikriminalkan. Kalau demikian karya talkshow yang di Kompas TV ataupun talkshow lain yang di media dilindungi Undang-Undang Pers dan narasumbernya pun dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Betul. Jadi tidak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir. Untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, cerita. Ya kan? Tetapi tadi kan ada catatan kita tentu. Kalau kayak Pak Agus Raharjo tadi kan dia menyampaikan beberapa keterangan yang nanti bisa di cross check. Nah, di situ nanti persoalannya juga bisa. Oh. Ya kan? Iya, harusnya nih pers menindaklanjutin ya.
Enggak, di dalam proses pengaduan itu nanti kita cross check tuh. Iya. Ya, Bagus. di Dewan Pers itu kan ada cross check kan, Ada, Anda? tapi tentu hasilnya rahasia, hanya untuk kepentingan ibaratnya kepentingan penyidikan, nah gitu ya. Jadi proses itu rahasia Rahasia. yang dibahas oleh komisi pengaduan nanti yang Iya. disidangkan itu. Itu Beberapa bagiannya rahasia lah ya. Artinya kalau polisi nanti bertanya, "Kok begitu?" "Ah, ini begini, Pak." Tapi hanya untuk konsumsi konsum penyelidikan. konsum pendidikan. Jadi Negara Indonesia nih dengan adanya MUI ini sudah setahap lebih maju ya, kalau gitu Bang Henry? termasuk pers yang paling maju di dunia lah. Iya, Orang iya. boleh bilang ini itulah ada kekerasan, kekerisin, apalah. Menurut saya itu hal cemen lah, kecil. Iya. Karena apa? Karena undang-undang kita sudah menjamin kayak tadi aja. Heeh. Coba di negara tetangga itu, kita Malaysia. salah ngomong, masuk penjara kena denda duit. Betul. Dan cepat. Dan cepat prosesnya. Jadi tidak ada di dunia ini negara yang memiliki undang-undang pers yang melindungi dari kriminalisasi karya jurnalistik. Jadi redaksi, wartawan maupun narasumbernya Iya. sama-sama dilindungi Sama-sama dilindungi. hingga terciptanya sebuah karya jurnalistik. Iya. Luar Kalau biasa nanti di luar wartawan dipukulin orang itu lain lagi. Beda lagi. Tapi yang penting undang-undang melindungi. Undang-undang melindungi. Iya. Iya. Gitu. Berarti Agus Raharjo bisa tidur nyenyak lah kalau gitu. Iya. Tentu saja kan tadi dalam cross check itu dia menjelaskan ya. Jadi kami kan pernah ya nggak enak juga disebut. Tapi Dewan Pers itu pernah menangani hal yang lebih rumit kok yang kayak gini. Lebih rumit dari Hal-hal yang Agus Raharjo ya? sifatnya rahasia, antara penegak hukum, keributan dan segala macam itu. Saya kira Dewan Pers itu profesional lah ya menangani. Karena tadi kita ini penegakan supaya nanti menjadi contoh juga ke depan. Iya. Bahwa pers ini bekerja itu nggak untuk dirinya sendiri, untuk kebenaran, untuk publik kok. Untuk publik. Betul. Sehingga harus dilindungi tuh. Nah, kalau yang kayak gitu itu Dewan Persnya memble begitu ya masyarakat nggak percaya lagi. Nggak percaya lagi. Nah, Kecuali mungkin kalau Pak Jokowi yang membuat laporan polisi sendiri ya. Ya, artinya kalaupun Pak Jokowi membuat laporan polisi kan tetap saja prosesnya kan sama tadi. Akan dikembalikan nih karena ada MOU. Dinilai oleh Dewan Pers. Ya. Dewan Pers yang menilai terlebih dahulu. Iya. Sorry bos, ini karya jurnalistik. Ya. Jadi harus sesuai. Kami kan dulu waktu Pak kampanye 5 tahun lalu tim kampanye Pak Prabowo, tim kampanye Pak Jokowi juga ngadu ke Dewan Pers kok. Oh. Iya kan? Sama itu. Sama ya. Iya. Jadi kita terima, kita olah, lalu hasilnya begini. Jadi biasa aja. Jadi artinya karena kita hanya menerjemahkan apa yang dikatakan undang-undang, apa yang ditulis di dalam kode etik, kita nggak ada masalah dengan siapapun. Kita ini bukan saya berpendapat, enggak. Bukan. Ini loh kata undang-undang, Rule-nya ini begini. loh tertulis di kode etik, udah selesai. Ini rule of game-nya begini. Iya. Dasarnya undang-undang. Iya. Dasarnya kode etik. Jadi nggak ada apa, kita bukan pribadi saya kan yang memutuskan, tapi undang-undang. perintah undang-undang. Iya. Jadi kami nggak pernah khawatir kok. Ada pesan untuk publik, Bang Henry, terkait yang curhat-curhatan begini di media? Iya, maksud saya itulah untungnya kalau kita menggunakan media massa. Nah, kalau udah sini kelihatan kan bedanya media massa dan medsos. Betul. Di medsos Anda ngomong sedikit, cerot, kena. Undang-undang ITE. Ya kan? Kalau dia di media massa yang berbadan hukum, dikelola dengan manajemen baik, dia berpendapat, dia sah. Sah dia. Dia itu sesuai undang-undang. Ya undang-undang ini kan bagaimanapun tentu ada yang namanya perangkat-perangkat lah ya, badan hukum, kode etik segala macam. Tapi kalau kita bermedsos, kita membuat sesuatu di Instagram, ya di Facebook kita nulis begini, yang melindungi kita siapa? Tidak ada. Nggak ada. Betul. Nah, jadi lebih capek mikir nanti hasil dari cuitan kita daripada komentarnya di karya jurnalistik. Jadi publik apabila ingin beraspirasi, punya opini, punya pendapat, mengkritik, gunakanlah media massa. Betul. Ya kan? Itu kelebihan media massa. Itulah kelebihan massa. Jangan cuma sekedar mencuit di media sosial. Iya. Berisik.